Pemirsa, Jakarta tengah mengalami krisis lahan tempat pemakaman umum. Lebih dari 80% TPU penuh dan diperkirakan hanya mampu menampung makam hingga 3 tahun ke depan di tahun 2028. Lantas bagaimana mengatasi krisis lahan di Jakarta? Kita akan sama-sama bahas di slide selanjutnya. Jadi pemirsa, sebelum kita berbicara solusi, mari sama-sama kita melihat peta lokasi TPU yang sudah penuh di salah satu wilayah di Jakarta. Saya ambil contoh di peta Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Jalur dan Pemakaman Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta, total ada 16 TPU di Jakarta Selatan. Dari 16 TPU, 9 TPU kapasitasnya sudah habis. Sama-sama kita lihat, inilah lokasi dari TPU yang sudah penuh ke 9 lokasi. Yang pertama ada di Kampung Kongsi, kemudian di Pejaten Timur, Kebagusan, Pisangan, Jagakarsa, Tanjung Barat, Pejaten Barat, dan juga Cikoko. Ini adalah informasi yang tentunya patut disimak ya pemirsa, karena kalau 9 TPU ini sudah over capacity, artinya tersisa 7 TPU saja yang masih mampu menampung makam, namun bukan berarti ke-7 TPU ini masih kosong. Karena ternyata ke-7 TPU juga telah terisi lebih dari 95%. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Kalau di slide sebelumnya adalah data dari makam di Jakarta Selatan, inilah data lengkapnya pemirsa dari Distamhut Jakarta untuk data jumlah makam tersedia di seluruh Jakarta. Penghitungan tentunya didapatkan berangkat dari rata-rata jumlah pemakaman per hari di Jakarta, yaitu mencapai 100 jenazah per harinya. Kapasitas lahan yang tersedia ada sebanyak 118.348 petak makam. Ini per tanggal 22 Oktober 2025 yang apabila pelayanan rata-rata jenazah ini ada 100 jenazah per hari, maka lahan diestimasikan tersedia di Jakarta ini hanya sampai 3 tahun ke depan. Adapun pemirsa, secara total Jakarta ini memiliki 80 TPU yang tersebar di 5 kota. Sayangnya 69 TPU ini telah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang yang biasanya dilakukan pada satu keluarga. Artinya apa? Artinya saat ini menyisakan 11 TPU saja yang masih melayani pemakaman baru. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya, kita akan sama-sama melihat berikut adalah 11 TPU yang saat ini masih tersedia diestimasikan sampai dengan tahun 2028. Jadi kalau di Jakarta Timur pemirsa, ini berada di TPU Rawa Terate, kemudian juga ada TPU Cipayung, lalu juga ada TPU Cilangkap, TPU Bumbu Apus, dan TPU Cipinang Besar. Itu tadi kalau di Jakarta Timur. Lalu bagaimana dengan di Jakarta Utara? Kita sama-sama lihat di Jakarta Utara pemirsa masih ada TPU Rorotan. Kalau pemirsa tahu ini juga salah satu TPU yang memang kala itu dibangun khusus ketika mengatasi pandemi COVID-19. Sedangkan di Jakarta Selatan pemirsa yang masih tersedia adalah TPU Tanah Kusir, kemudian TPU Srengseng Sawah, dan juga TPU Kampung Kandang. Sementara di Jakarta Barat ada 2 TPU yang masih tersedia, yaitu ada TPU Tegal Alur dan juga TPU Pegadungan. Lalu pemirsa, apa yang menjadi implikasi dan tantangan dari krisis lahan makam di Jakarta? Kita beralih ke slide selanjutnya. Ada implikasi, ada tantangan, kita akan bahas implikasinya terlebih dahulu, setidaknya ada 3 pemirsa. Yang pertama, implikasinya adalah karena adanya keterbatasan lahan yang berimbas TPU tidak lagi menerima pemakaman baru, maka diberlakukanlah kebijakan makam tumpang. Kebijakan ini mengharuskan warga menggunakan sistem tumpang, yaitu menumpuk jenazah di atas makam atau samping jenazah keluarga yang sudah ada. Tapi ada aturannya, yaitu boleh ditumpangkan setelah minimal 3 tahun dimakamkan. Jadi bagi warga yang tidak bisa makam tumpang, maka akan diarahkan kepada implikasi yang kedua, yaitu diarahkan kepada TPU lain yang masih memiliki sedikit ruang yang sudah disebutkan lokasinya di slide sebelumnya. Tentunya ada pula dampak implikasi lainnya dari krisis lahan makam, yaitu yang ketiga, berimbas pada kepadatan makam, di mana jarak antar makam ini menjadi sangat sempit pemirsa, bahkan ada yang hanya berjarak 20 cm. Meski demikian, solusi seperti makam tumpang dan juga pengalihan TPU juga bukan solusi jangka panjang, melainkan solusi darurat yang menimbulkan sejumlah tantangan. Kita beralih ke sebelah kanan pemirsa, setidaknya ada 4 tantangan. Yang pertama adalah masalah budaya dan juga adat.
Makam tumpang dan juga pemakaman bertingkat ini akan dihadapkan dengan persepsi masyarakat dan menimbulkan permasalahan adat dan juga budaya. Kemudian yang kedua, penataan lahan juga menjadi tantangan karena pengaturan dari makam tumpang jelas menjadi tidak ideal. Terkesan berantakan dan ini semua karena adanya keterbatasan ruang. Tantangan lainnya adalah kebutuhan perencanaan dan juga kajian. Ini pastinya berkaitan dengan solusi karena jika ingin menghadirkan solusi yang baik perlu ada perencanaan dan kajiannya. Penting untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan lahan pemakaman yang cermat dan juga pastinya kolaborasi pemerintah warga serta kajian yang komprehensif baik secara teknis dan juga hukum sebelum akhirnya memutuskan solusi seperti apa pemakaman yang harus dilakukan, apakah pemakaman bertingkat atau TPU di luar kota. Akhirnya pemirsa, tantangan yang terakhir adalah berkaitan dengan sosialisasi. Mengapa? Karena memang diperlukan sosialisasi yang tepat agar masyarakat ini bisa memahami urgensi dan juga manfaat kebijakan yang dihadirkan untuk mengatasi krisis lahan makam di Jakarta. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Tentunya persoalan ini menjadi hal serius yang tengah dihadapi oleh Pemprov Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku pihaknya tengah mencari solusi. Salah satunya adalah dengan membuka TPU-TPU baru. Solusi ini sedang ditindaklanjuti oleh Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman. Dan tidak hanya itu pemirsa, kalau kita sama-sama baca, Gubernur ini sempat menyatakan kami sudah meminta kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk membuka ruang-ruang baru dan fasilitas baru. Salah satu ruang barunya adalah Gubernur ini sudah meminta agar ada pemakaman yang kemudian digunakan maupun ditempatkan di pemakaman yang dulunya diperuntukkan khusus untuk pemakaman COVID-19. Jadi memang di Rorotan Jakarta Utara yang tadi petanya sudah saya tunjukkan, saat ini menjadi salah satu opsi maupun solusi alternatif yang ditawarkan oleh Gubernur untuk mengatasi permasalahan krisis lahan makam di Jakarta. Dan pemirsa, tentunya sama-sama kita harapkan semoga memang ada solusi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang yang benar-benar disiapkan oleh Pemprov Jakarta. Karena kalau kita melihat rekam jejak, nampaknya memang Gubernur Jakarta ini selalu cepat dan juga tanggap memberikan solusi atas setiap permasalahan. Sehingga memang terkait dengan solusi ini kita harapkan dapat segera tersedia secepatnya. Sehingga memang lahan makam ini bisa tersedia tidak hanya 3 tahun saja, melainkan juga hingga tahun-tahun ke depan. Metro Siang akan segera kembali usai jeda dengan beragam informasi lainnya, diantaranya